Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Kami sangat percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan bicara buat kami di waktu yang singkat ini, terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami perlu dipimpin oleh firman-Mu, kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus saat ini Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke. Saya akan mulai dengan mengutip dulu tulisannya Salomo dari kitab Amsal, pasal yang keempat ayat yang ketujuh, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ini adalah tulisan yang sangat luar biasa buat saya, karena banyak orang hari ini saya temukan mereka tidak full dengan understanding. Mereka pengetahuannya hanya setengah-setengah. Jadi antara tahu dan mengerti adalah dua hal yang berbeda. Karena orang yang tahu belum tentu mengerti. Tapi orang yang mengerti, dia sudah pasti tahu. Banyak suami cuma tahu punya istri. Tapi mereka tidak pernah mengerti istri mereka. Banyak istri cuma tahu punya suami. Tapi mereka gak pernah dapat pengertian tentang suami mereka. Banyak orang tua cuma tahu bikin anak. Tapi kita gak mengerti anak-anak kita. Nah yang paling menyedihkan adalah banyak daripada kita cuma tahu agama Kristen. Cuma tahu Yesus Kristus. Tapi kita gak pernah dapetin pengertian tentang pribadinya. Ini yang paling menyedihkan. Nah siang hari ini saya ingin share buat saudara tentang sebuah pengertian akan salib Kristus. Karena salib Kristus sudah semenjak dulu kala cuman menjadi fashion saja. Cuman menjadi pajangan saja di rumah. Kita cuman tahu ada salib, tapi kita tidak mengerti prinsipnya. Kita punya t-shirt salib, tapi kita nggak mengerti prinsipnya. Kita mungkin punya anting kalung salib, tapi kita nggak pernah mendapatkan pengertian tentang salib. Nah, saya mau ajak saudara-saudara kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Kalau saudara senang judul khotbah saya adalah The Meaning of the Cross. Pengertian daripada salib Kristus. Alkitab bilang begini, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa saudara? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus bisa mencatat seperti ini, bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan? Karena begini, salib itu adalah hukuman yang memalukan di zaman itu. Salib bukan hukuman untuk maling Indomaret, tapi salib adalah hukuman untuk penjahat kelas kakap. Makanya orang-orang Yahudi yang masih ekstrim sampai hari ini tetap percaya yang di tengah itu bukan juru selamat, itu bukan raja, ya ampun dibilang raja lagi. Ya, itu pure penjahat. Mereka sampai hari ini punya belief system seperti itu. Karena hukuman salib adalah hukuman yang memalukan untuk orang-orang rendahan, untuk penjahat kelas kakap. Makanya waktu kita beritakan soal salib, dari kacamata orang Yahudi ini adalah bodoh. Ya, foolishness, kebodohan banget. Saya gak pernah lupa waktu Metallica merilis album mereka yang kedua. Boleh ditayangin? Saudara mungkin gak tahu Metallica ya. Saudara mukanya Hillsong semua soalnya.
Waktu mereka merilis album mereka yang kedua tahun 84, Ride the Lightning, mereka diprotes. Karena apa? Cover album mereka adalah kursi listrik. Ini adalah alat yang dipakai untuk menghukum orang sampai mati. Oke? Jadi waktu mereka tampil dengan cover album seperti ini, mereka dicap band yang sadistik. Oke? Nah sama. Pemberitaan soal salib, tiba-tiba alat buat bunuh orang itu jadi kalung kita, jadi anting kita. Orang-orang kan bilang, lo sadistik apa gimana? Kita aja mungkin gak pernah ada sesi sama psikolog dan lain sebagainya. Tapi di ilmu psikolog sampai orang pakai kalung kursi listrik misalnya. Pakai kalung menara gantung dan lain sebagainya. Kita dianggap sadistik loh. Karena udah lewat terlalu jauh, kita udah biasa aja. Salib buat kita adalah fashion, biasa. Tapi kenapa dibilang bodoh sekali lagi? Karena ini adalah alat yang dipakai untuk menghukum mati seseorang. Dan hukuman mati selalu diambil untuk memberhentikan evil movement. Jadi jelas Yesus dianggap penjahat waktu itu. Makanya dia sampai dihukum mati. Oke? Nah, salib itu adalah kebodohan buat orang-orang yang tidak percaya. Bodoh banget. Nah, saya mau ajak saudara kita akan masuk dalam pengertian salib itu sendiri. Oke, yuk lompat ke ayat 22 sampai 24. Masih 1 Korintus 1. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi orang Yahudi itu selalu pengen lihat dulu baru mau percaya. Mereka selalu mesti ada tandanya dulu, baru mereka mau percaya. Ya, baru mereka masuk di belief system mereka. Nah, orang Yunani ini adalah bangsa yang melahirkan banyak filsuf. Banyak ilmu filsafat lahir dari bangsa Yunani. Jadi bangsa Yunani kalau nggak masuk di nalar mereka, nggak masuk di hikmat menurut mereka, kayaknya bodoh soal salib ini. Karena sekali lagi ini adalah hukuman yang memalukan untuk banyak orang. Ayat 23 dan 24, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, Yunani ini maksudnya, suatu kebodohan. Ayat 24, ini buat kita. Tapi untuk mereka yang dipanggil, salah satunya adalah GSJS Jakarta. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Salib Kristus atau Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bahasa Yunaninya dunamos dan Sophia. Oke, ternyata salib Kristus punya pengertian bukan hanya fashion, bukan cuma alat untuk menghukum mati, tapi prinsip salib memberikan saudara dan saya hikmat dan kekuatan Allah. Oke, kita akan mulai dari hikmat dulu. Bahasa Yunaninya Sophia. Ada 3 level pengetahuan, saudara. Yang pertama namanya asumsi. Yang kedua namanya adalah benar dan salah. Yang ketiga namanya adalah hikmat. Banyak orang hari ini sedih banget saya lihatnya. Level pengetahuan mereka adalah level yang paling rendah. Kita senang asumsi. Di GSJS nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Kita senang asumsiin orang. Kita senang. Karena di era sosial media, berita yang kita terima itu setengah-setengah. Video yang kita terima, yang kita tonton setengah-setengah. Lahirlah asumsi dari kita. Karena kita nontonnya, kita bacanya cuma sepotong-sepotong. Kita jadi asumsi. Dan asumsi adalah level terendah daripada knowledge. Dan kita nggak mau kan, gelar kita S2, S3, tapi level pengetahuan kita ternyata yang paling rendah. Kita suka asumsian. Banyak istri suka asumsi sama suami tanpa tahu terlebih dahulu. Tanpa mengerti terlebih dahulu. Banyak orang tua suka asumsi sama anak mereka. Di sini nggak ada. Banyak anak-anak suka asumsi sama orang tua mereka. Kita digerakkan oleh assumption. Dan ini bahaya banget. Dan yang paling menyedihkan adalah banyak orang Kristen suka asumsi sama Tuhan. Karena apa? Yang kita tonton cuma sepenggal-sepenggal. Yang kita baca cuma sepotong-sepotong. Jadi kita pengetahuan kita akan Tuhan, oh iya kata Pastor Andrew kan Tuhan Yesus begitu.
Kita cuma asumsi. Makanya kekristenan itu bukan cuma upacara, saudara. Kekristenan bukan soal liturgi. Kekristenan bukan soal duduk, berdiri, angkat tangan, tepuk tangan. Bukan soal itu. Tapi kekristenan adalah kita harus mengalami Tuhan Yesus. Supaya apa? Tidak asumsi. Waktu kita punya pengalaman, kita nggak mungkin asumsi. Banyak orang suka asumsi hari-hari ini. Lalu level pengetahuan yang kedua adalah benar dan salah. Jangan asumsi, cari tahu yang benar mana, yang salah mana. Jangan asumsi. Jangan emosi kita meledak cuman karena asumsi. Jangan kita ambil keputusan cuman karena asumsi. Cari dulu yang benar mana, yang salah mana. Oke? Nah, pengertian soal benar dan salah, ini nggak bisa dijadikan iman kita loh saudara. Karena banyak orang Kristen hari ini saya ketemu, pendekatan mereka sama kekristenan cuman pendekatan boleh dan gak boleh. Saya masih banyak dapat DM, dapat inbox, dapat WhatsApp, pastor ini boleh gak? Karena pendekatan kita cuman boleh dan gak boleh. Benar dan salah. Ini bukan kekristenan. Saudara pernah lihat Yesus ngomong benar dan salah sama Petrus, sama Yohanes, sama murid-muridnya? Atau boleh dan gak boleh? Petrus itu gak boleh ya. Yohanes kayaknya perahu itu gak boleh dinaikin. Yesus gak pernah kayak gitu. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk bernalar, berpikir. Bukan benar dan salah. Nah, Roma pasal yang kedua, gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Roma pasal yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan ahli Taurat, mereka seperti pengajar orang-orang yang belum dewasa. Saya dulu gak ngerti. Saya renungin baik-baik, akhirnya saya dapetin pengertian. Ternyata ahli Taurat ngajarinnya cuma benar dan salah. Makanya dicap, di framing sama Rasul Paulus, yang juga mantan ahli Taurat. Di framing bahwa ahli Taurat cuma pengajar untuk orang-orang yang belum dewasa. Ya make sense. Anak-anak saudara bawa teman ke rumah saudara. Saudara akan ngomong apa sama mereka? Yang pertama halo kan? Halo. Yang kedua, saudara akan bicara soal do and don'ts pasti sama temennya anak-anak saudara. Nah, itu pisau tajam ya nak, hati-hati nak. Nah, itu tombol di dispenser yang warna merah, itu air panas, hati-hati ya nak. Anak-anak itu mesti dikasih tahu, orang yang belum dewasa mesti dikasih tahu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang gak boleh. Betul? Bayangin udah tua-tua begini. Saudara ke rumah teman saudara, Oma, hati-hati itu pisau tajam ya Oma. Om, hati-hati Om ya, itu air panas Om, hati-hati Om. Kan gak perlu. Karena apa? Kita consider kita orang yang sudah dewasa. Makanya level pengetahuan yang paling tinggi adalah wisdom. Gimana caranya kita mengeksekusi benar dan salah? Gimana caranya kita bersikap terhadap benar dan salah? Itu orang yang berhikmat. Dan hikmat adalah level tertinggi dari sebuah pengetahuan. Bukan cuma benar dan salah. Saudara ketemu orang salah, gimana caranya hikmat Tuhan berbicara ya untuk men-treat, untuk memperlakukan orang tersebut yang sudah bersalah di depan saudara. Kita perlu dituntun sama Sofia ini. Kita perlu dituntun sama hikmat yang asalnya dari salib Kristus. Kita perlu hikmat Tuhan. Gimana caranya Pak dapetinnya? Yakobus 1 ayat 5, coba lihat. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia, apa saudara? Download dan bayar per tahun. Aplikasi namanya hikmat. Gitu? Dia tinggal minta, kata firman Tuhan. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan apa? Wow, murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tinggal minta.
Seringkali asumsi kita nggak minta, benar dan salah kita nggak minta. Hikmat kita nggak pernah minta. Ini masalahnya. Makanya semua keputusan kita, semuanya base-nya itu asumsi dan emosional. Nggak pernah hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan setiap hari. Kita perlu. Dan hikmat Tuhan itu di atas YouTube, Google, dan ChatGPT. Hari ini banyak orang kalau ambil keputusan apapun harus konfirmasi sama ChatGPT. Tapi kita lupa konfirmasi sama yang punya hikmat tersebut. Yaitu Tuhan sendiri. Di GSJS nggak ada. Kita mau ambil keputusan apapun dalam bisnis, dalam pekerjaan, ya keputusan buat anak-anak kita lupa melibatkan si empunya hikmat itu sendiri. Kita konfirmasi sama ChatGPT. My goodness. Para papa mama yang hadir. Menjadi papa mama hari ini, kita perlu hikmat Tuhan, bukan copy paste. Zaman saya masih kecil, saya lagi main di taman, papa saya keluar, melotot dikit, terus dia batuk. Saya langsung masuk. Saya punya anak, saya mau copy paste caranya papa. Dia lagi main, saya agak melotot, alis naik dikit, saya batuk. Anak saya liatin saya, Daddy batuk. Digituin. Copy paste doesn't work anymore. Kita perlu dituntun oleh hikmat Tuhan. Amin, papa mama. Apa yang menjadi kekuatan generasi kita, ajarkan buat anak-anak kita. Disiplin itu kekuatannya kita. Ya, tahan uji, tahan kalau diproses. Sama konsisten, ajarkan buat anak-anak kita. Tapi hal yang lain, kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan. Gak bisa lagi copy paste, gak bisa. Saudara mesti tahu bahwa anak-anak kita sedang berhadapan dengan musuh yang mengerikan di luar sana. Beda sama musuh generasi kita, beda. Anak-anak kita lagi berhadapan sama monster yang lagi menyerang generasi mereka. Ajak mereka ngobrol. Temukan koneksi sebelum koreksi. Jangan ketemu anak-anak koreksi melulu. Ajak ngobrol. Dan kita perlu tinggal minta, kita perlu hikmat Tuhan. Saya ketemu hari ini banyak orang tua yang stres gedein anak-anak mereka. Karena saya ngerasa di Jakarta saya ini kayak iPhone 6 saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 sama iPhone 16. Ngerti maksud saya? Saya mau orang tua nyambung, sama anak-anak muda saya nyambung. Saya kayak di tengah-tengah. Orang tuanya ini kelihatan sering banget ribut. Orang tuanya, Pak bilangin anak saya TikTokan melulu. Emang kalau saya doain stop itu TikTok? Hah? Cuman kemarin TikTok stop kan? Ada berita itulah pokoknya. Saya ketemu sama anaknya. Nyokap lo bilang lo TikTokan melulu. Iya om, lagi cari duit, saya lagi TikTok live. Saya lagi jualan. Nah lo, ada yang gak sinkron kan berarti? Generasi kita kalau kerja mesti ke kantor. Anak-anak kita, they can work from anywhere. Cari tahu dulu dong. Dapetin apa tadi? Pengertian dulu. Makanya kita perlu dituntun oleh hikmat Tuhan. Kita nggak bisa, mau pakai kepintaran sendiri udah nggak bisa. Saudara mesti tahu, waktu Israel bangsa ini adalah bangsa yang tua ya sebenarnya ya. Waktu Israel lahir itu nenek moyangnya Israel itu bukan orang Yahudi. Abraham itu bukan orang Yahudi. Abraham itu Alkitab catat dari tanah Ur dan Kasdim. Itu udah ada di benua Afrika sebenarnya. Dan dia bukan orang percaya, dia penyembah berhala. Jadi nenek moyangnya orang Israel itu penyembah berhala. Tapi Tuhan ya pengen kasih lihat sama planet bumi ini. Ada proyek percontohan. Israel diajarin sama Tuhan. Cara irigasi, cara bangun ini, cara bangun itu, dan lain sebagainya. Dan cara kerja Tuhan sampai hari ini masih sama. Tuhan pengen kasih hikmatnya buat saudara dan saya. Supaya orang-orang bisa lihat Tuhan lewat saudara dan saya.
Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi Tuhan pengen dia kelihatan lewat kelakuan kita. Lewat keputusan yang kita ambil. Itu Tuhan. Patternnya masih sama sampai hari ini. Makanya tujuan kita baca Alkitab bukan untuk hakimin orang. Tujuan kita membaca Alkitab adalah supaya waktu kita keluar rumah, orang-orang lain bisa baca Alkitab lewat kehidupan kita. Itu yang saya sebut dengan spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Orang bisa baca Alkitab lewat attitude kita, lewat keputusan yang kita ambil, dan seterusnya. Itulah hikmat Tuhan. Andalkan hikmat Tuhan. Saudara yang punya restoran, andalkan hikmat Tuhan. Jangan andalkan YouTube sama ChatGPT. Saya percaya saudara akan ketemu resep baru yang bikin heboh satu Kelapa Gading. Oh, itu punya restoran tuh kan? Ada di pojok sana. Yes. Saudara bisa keluar dengan kreativitas yang luar biasa. YouTube dan lain sebagainya itu cuma alat bantu buat kita. Tapi andalkan hikmat Tuhan setiap hari. Yang setuju bilang amin. Andalkan hikmat Tuhan. Yang kedua, prinsip salib. Dia memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Bahasa Yunaninya dunamos, kekuatan. Sahabat saya pernah ngomong gini, kalau saya sempurna, saya nggak perlu ke gereja. Keren banget. Saya ke gereja karena saya tidak sempurna. Betul apa betul? Tapi sayangnya di gereja seringkali kita dituntut untuk jadi sempurna. Kita nggak ada yang kuat loh saudara. Makanya banyak orang Kristen pretending, pura-pura kuat. Kalau lagi ketemu sama teman gereja. Beda sama kalau kita lagi ketemu teman SMA kan? Hah? Kok belaga lupa gitu mukanya? Kita kalau ketemu teman SMA, skrup kita kendor semua. Tapi waktu datang ke gereja, wah dikencengin skrupnya semua. Halo, shalom, haleluya. Oh, baik-baik kok, I'm okay. Hah? Di society kita, orang yang jujur malah dibuang. Tapi orang yang main sandiwara malah dirangkul semuanya. Di GSIS Jakarta nggak ada. Adanya di gereja 4 jam. Yang jujur malah ditendang semuanya. Tapi yang main sandiwara, semuanya dirangkul. Makanya banyak orang Kristen berlomba-lomba untuk menjadi good actor dan good actress. Untuk dapetin piala pencitraan. Bukan piala citra. Kita adu-aduan, kita sok kuat semuanya. Kita gak ada yang kuat termasuk ini yang lagi ngomong. Gak ada yang kuat. Kita perlu kekuatan dari Allah setiap hari. Kita gak ada yang kuat. Suami-suami, istri-istri, kita gak ada yang kuat. Makanya saya baru naikin konten kemarin soal grey divorce. Ini terjadi salah satunya karena suami dan istri ini, saudara tahu grey divorce? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Metallica gak tahu. Hah? Mainnya kurang jauh kayaknya. No, I'm kidding. Grey divorce adalah perceraian yang terjadi untuk pasangan suami istri yang sudah di atas 55 tahun. Rambut mereka udah putih-putih. Itu maksudnya. Anak-anak tiba-tiba kuliah di luar kota, anak-anak menikah, punya keluarga sendiri, ya, anak-anak ngekos dekat kantor, dan mulai kembali suami istri ini berdua saja. Dan mereka mulai lihat-lihatan di kamar, ini monster di kamar gue siapa ini? Ini nenek lampir di kamar gue siapa ini? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Karena salah satu faktor yang saya temukan dari ketemu sama mereka nih adalah sok kuat. Kita gak ada yang kuat. Iya Pak, soalnya udah gak ada feeling sama suami, gak ada feeling lagi, gak ada keinginan sama istri. Saudara baca Alkitab saudara baik-baik. The willingness comes from the Lord. Kemauan itu datangnya dari Tuhan, tinggal minta. Hah? Jadi masalahnya bukan bisa atau gak bisa. Masalahnya mau atau enggak. Kalau mau,
minta. Saya mau Tuhan minta that willingness ke suami saya, ke istri saya. Ingat-ingat waktu pacaran dulu, naruh telepon aja susah. Masih ingat gak sih? Hah? Dah sayang, udah sejam loh. Dah. Kamu taruh duluan. Kamu taruh duluan. Kamu dong. Gini aja kita tutup sama-sama ya. 1, 2, 3. Klik. Belum semenit, I miss you already. My goodness. Hah? Sekarang kalau saya lagi olahraga, lagi break, ada telepon. Ketahuan kalau pasangan yang telepon. Ketahuan. Dulu kan kalau pacaran kan, halo sayang. Kalau sekarang ketahuan. Ada tuh di situ, ada. Ada di mobil. Oke. Semua sebab dan Pas tutup, bini lo ya. Kok lo tahu? Gak ada rasa. Jangan pakai kekuatan sendiri makanya. Kita nih masih Superman, belum jadi Superman. Hah? Jangan pakai kekuatan sendiri. Kita perlu prinsip salib. Kita perlu. Kita perlu pakai kekuatan dari Allah. Saya gak pernah lupa dan ini jadi favorit saya. Perumpamaan yang dikasih sama Tuhan Yesus. Ada di Lukas 10, gak usah dibuka. Yesus ini lagi debat sama ahli Taurat, sama orang Farisi. Terus ahli Taurat ini nanya, ya, menurut kamu sesamamu manusia itu siapa? Digituin sama ahli Taurat. Yesus menjawab, gak pakai pengetahuan, gak pakai ilmu, gak pakai apa-apa. Dia jawab pakai perumpamaan. Dia mulai bercerita, ada seseorang lagi traveling dari Yerusalem ke Yeriko, naik keledai. Di tengah jalan dia dirampok, digebukin sampai setengah mati, setengah pengharapannya, sehatnya tinggal setengah. Udah dying di tengah jalan. Dirampok habis-habisan. Ya, saudara ingat pekerjaan iblis? Mencuri, membunuh, membinasakan. Lalu datang orang pertama. Yesus bilang dia seorang imam. Seorang imam kalau zaman sekarang itu kayak anggota DPR. Seorang imam dia adalah pembuat peraturan. Kayak anggota DPR kan? Regulator. Ya, dia pembuat regulasi. Dia harus buat aturan-aturan semuanya. Yang gak boleh dilanggar. Dan menjadi hukum kalau disahkan nanti. Dia lewat. Yesus jelas mengatakan dia pindah jalur. Dia lihat di depannya ada orang menderita, dia pindah jalur, dia lewatin, melengos. Dilewatin. Hukum seringkali mengenali luka, tapi gak bisa menyembuhkan. Aturan-aturan seringkali mengenali pelanggaran, tapi gak bisa mencegah. Pembuat regulasi seringkali tahu benar dan salah. Tapi mereka gak punya compassion. Gak punya belas kasihan sama sekali. Dilewatin. Orang menderita ini. Datang orang nomor 2. Siapa dia? Orang Lewi, kata Yesus. Orang Lewi kalau zaman sekarang, pelayan-pelayan Tuhan katanya. Orang Lewi. Sama, pindah jalur. Seringkali kita pelayan-pelayan Tuhan karena terlalu sibuk. Kita gak mau ngotorin tangan kita untuk ketemu sama LGBT. Kita terlalu cepat menghakimi. Kita terlalu cepat berasumsi. Kita terlalu sibuk jadwal kita sampai kita lupa tangan kita menyentuh penderitaan orang lain. Terlalu sibuk soalnya kita. Ngurusin ini, itu, dan lain sebagainya. Kita hafal ayat ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa untuk menghampiri orang yang sedang menderita. Kita lupa sama sekali. Lalu datang orang ketiga. Siapa dia? Orang Samaria. Saudara tahu orang Samaria? He's out from the system. My goodness.
Dia nggak ada di sistemnya orang Yahudi, nggak ada. Karena orang Samaria itu nggak dianggap sampah, dianggap anjing, ya, nggak dianggap. Karena Samaria itu orang-orang yang kawin campur, Asyur sama Yahudi. Waktu Yahudi lagi dijajah oleh Asyur. Keturunannya namanya Samaria. Nggak dianggap orang Yahudi. Dianggap kawin campur, melecehkan Jewish. Nggak dianggap. Dia lewat. Waktu dia lihat ada orang yang setengah mati udah. Pengharapannya tinggal setengah. Sehatnya tinggal setengah. Dia turun dari keledainya. Dia turun. Dan dia mulai membasuh luka orang ini. Dengan minyak dan anggur kata Alkitab. 2 elemen yang mahal di zaman itu. Mahal. Dan gak cuma dibasuh. Orang ini digendong. Naik di keledainya. Dibawa ke rumah penginapan. Dikasih 2 dinar rumah penginapannya. Ya. Dan dia bilang kalau argonya lebih dari 2 dinar. Kalau saya balik saya akan lunasin semuanya. Lalu dia tanya sama si ahli Taurat ini. Dari 3 orang ini, mana yang penuh dengan belas kasihan? Ya yang ketiga lah. Oke, pergilah and do the same, kata Yesus. Saudara, kita adalah orang-orang yang seperti orang di jalanan tergeletak gitu. Itu kita semua. Kita gak ada yang kuat, kita cuma sok kuat. Kita gak ada yang kuat. Kita perlu uluran tangan Sang Juru Selamat untuk mengangkat kita. Mungkin saudara lagi direndahin, saudara lagi dikucilkan, saudara mungkin gak dianggap sama sekali sama keluarga saudara. Tapi ingat, posisi dikubur dan ditanam adalah 2 posisi yang sama di bawah tanah. Mungkin orang bilang sama saudara, kamu udah mati kamu, bisnis lo akan matilah, keluarga lo matilah lo, karir lo akan mati dan lain sebagainya. Tapi ingat, Yesus gak pernah ngomong seperti itu. Dia ngomong, orang-orang boleh ngomong kayak gitu. Bilang kamu mati. Tapi saya lagi menanam kamu kembali di dalam tanah. Nanti tiba saatnya kamu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Dan memberkati banyak orang. Itu Tuhan Yesus kita. Argonya kalau lebih saya akan bayar balik lunas semuanya nanti. Wow. Kita gak kuat saudara. Tanpa kekuatan salib kita gak ada yang kuat. Gereja seharusnya jadi kumpulan orang-orang yang tidak kuat. Dan kita penuh dengan awareness. Kita punya sumber kekuatan dari Tuhan Yesus. Bukan sok kuat. Lalu merendahkan yang lain, menghakimi yang lain. Bukan begitu orang Kristen. Cara kerjanya gak begitu. Merasa diri paling benar karena baca Alkitab lebih lama. Bukan begitu. Kita perlu Tuhan Yesus setiap detik. Bukan cuma pas lagi kerusuhan. Kita perlu Tuhan Yesus setiap detik. Ingat baik-baik, I'm okay and I'm not okay adalah 2 keadaan yang kita perlu akan kekuatannya Tuhan. Seringkali orang cuma perlu kekuatan Tuhan saat mereka lagi not okay. Karena saya udah ketemu di GSJ saja nggak ada. Saya ketemu orang kalau lagi di bawah, mereka berjumpa sama Tuhan. Tapi waktu naik sama Tuhan ke atas, banyak orang Kristen yang kehilangan pribadinya Tuhan. Waktu lagi di atas, merasa lagi oke. Merasa lagi nyaman, kita malah kehilangan tuntunan Tuhan. Kita kehilangan hikmat dan kekuatan Tuhan. Makanya kita mengerti sekarang. Waktu kita pakai kalung salib, waktu kita pakai anting-anting salib, pakai t-shirt salib. Ozzy Osbourne juga pakai t-shirt salib. Oh ya gak tahu gini-ginian, saya lupa. Waktu kita pakai semua elemen, ornamen yang ada salibnya, kita mengerti, bukan cuma tahu. Ya. Karena ingat baik-baik saudara, ternyata kekuatan dan hikmat ini adalah berkat rohani yang dikasih gratis buat saudara dan saya. Kita terlalu jauh berpikir berkat Tuhan itu achievement. Semua yang udah jadi itu berkat Tuhan. Enggak, Tuhan kasih berkat ini dulu. Hikmat dan kekuatan. Supaya bisa menghasilkan sesuatu. Nanti kita achieve sesuatu akan diikutin sama orang. Itu cara kerjanya Tuhan. Tapi kita selalu mau achievement dulu, kita lupain semua. Ya, kita nggak ada hikmatnya, nggak pakai kekuatan Tuhan dan lain sebagainya. Kita mau achievementnya. Makanya waktu Tuhan kasih achievement langsung, banyak kita nggak kuat kan?
Waktu dikasih proyek besar, dikasih uang besar, banyak kita nggak kuat. Nahan beban sebesar itu. Banyak kita nggak kuat, mental kita nggak kuat. Ini cara kerja Tuhan, dikasih gratis dulu. Hikmat dan kekuatan. Dikasih kreativitas. Makanya jangan cuma konfirmasi sekali lagi sama ChatGPT. Konfirmasi sama yang punya hikmat, yaitu Tuhan sendiri. Setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Saudara, ini PR buat saudara. Kalau saudara baca 1 Korintus 1. Ini adalah prinsip salib yang luar biasa. Rasul Paulus mencatat dengan jelas dan detail bahwa apa yang memalukan di mata dunia ya akan diangkat oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang pintar, yang menurut dunia penuh hikmat dan lain sebagainya, akan dipermalukan oleh hikmat Allah itu sendiri. Inilah prinsip salib. Kita udah bahas dari awal. Ini kayaknya hukuman rendah buat orang-orang kriminal, tapi Yesus pakai salib itu untuk membuat saudara dan saya full of wisdom and full of His power dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya salib saudara, dan itu adalah berkat yang paling luar biasa untuk saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara. Kok kenceng ya aminnya kalau gitu-gituan. God bless you all. Saya menyerahkan kepada Elvis.